15 Kota Jambi. Saya Sarliani Nadi Panjalan dari SD 151 Kota Jambi. Ya, mungkin nanti kami akan bergantian prosesnya, saya sebagai pengamat, Ibu Sari sebagai coach dan Ibu Reza sebagai coach. Tapi nanti juga akan ada sesi di mana kami bergantian perannya sehingga kami mendapat ketiga peran yaitu observer, coach, dan coach. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi Ibu Reza, pagi Ibu Sarliani, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Tentunya dengan sehat tetap bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Oke Ibu, sebelum kita mulai proses coaching nih, di sini saya mau beritahu bahwa peran saya di sini sebagai seorang pengamat atau observer yang nantinya akan melihat proses coaching yang Ibu dan coaching lakukan. Namun sebelum Ibu mulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dan dalam observasi kita. Nah, jadi agar Ibu tahu ya. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki nih prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi tinggi dari coaching yang meliputi hadiran penuh, kemudian mengatakan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan ketika melakukan sebuah coaching itu jangan lupa menggunakan alur cerita, yaitu tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang nantinya akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana bisa Ibu pahami? Bisa Ibu? Oke, baik. Kalau begitu nih Bu, sebelum dimulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu ya? Boleh. Oke. Yang pertama yaitu apa nih kira-kira kompetensi yang akan Ibu kembangkan nanti dalam proses coaching? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua. Yang pertama mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan. Nah, pertanyaan yang saya ajukan itu pertanyaan yang berbobot, menggunakan alur cerita. Rasanya luar biasa, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Wah, luar biasa. Ada dua kompetensi Ya. Kira-kira nih dari dua kompetensi itu mana yang lebih spesifik mau dikembangkan? Baik Ibu. Nah, kompetensi spesifik yaitu mendengarkan aktif Bu, supaya saya bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coach tersebut. Nah, dari mendengarkan aktif ini saya bisa dapat mengetahui, membantu coach dalam mengatasi permasalahannya. Nah, jadi dengan mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci agar bisa menggali lebih banyak lagi potensi kunci sehingga mereka bisa mencari solusi dari permasalahan mereka sendiri tanpa mereka sadari. Itu Luar biasa. Ya. Kemudian nih pertanyaan terakhir. Nah, hal indikator pencapaian. Kira-kira pola ukur yang bagaimana terkait indikator pencapaian yang ingin dituju dalam coaching nanti? Baik Ibu. Nah, indikator keberhasilan yang ingin saya tuju itu pertama, bahwa nanti dalam saya menerapkan alur cerita secara rutin, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri. Bagaimana mereka menyimpulkan masalah mereka, bagaimana mereka akhirnya mencari solusi dari masalah mereka, dan mereka juga bisa akhirnya menyelesaikan permasalahan mereka sendiri tanpa mereka sadari, mereka sendiri yang mencari solusinya. Wah, luar biasa. Kayaknya Ibu Reza sudah siap nih. Oke, baik Ibu Reza, semoga dari indikator yang sudah disampaikan terkait proses nanti meliputi alur cerita, kemudian ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal. Nah, semoga bisa tercapai dalam proses coaching nanti. Oke, nanti yang ingin saya tanyakan atau selebihnya setelah ini ya. Sekarang silakan Ibu memulai proses coachingnya, dan saya berharap proses coaching nanti bisa berjalan dengan lancar dengan indikator keberhasilan yang sudah Ibu
kasih Bu Reza. Selamat pagi Ibu Ijang. Baik, Bu Reza. Apa kabarnya Ibu hari ini Bu? Secara fisik saya sehat Bu, alhamdulillah. Tapi kayaknya pikiran saya itu sekarang ini agak terganggu aja sih. Jadi nggak komplit ya Bu ya, secara fisik sehat, tapi pikiran tidak. Nah, kemarin Ibu kan nelfon saya tuh, katanya Ibu pingin sharing sama saya. Sebelum kita sharing, saya ingin tanya, apa sih tujuannya Ibu nelfon untuk ngajak kita sharing hari ini? Iya, jadi ini Bu Reza, saya itu sedikit agak pikirannya itu agak terganggu tadi yang saya bilang karena saya akhir-akhir ini lagi banyak sekali tugas. Jadi tuh saya pengen aja tujuannya itu ketemu sama Ibu Reza biar saya bisa menyelesaikan tugas-tugas saya tadi dengan baik lah gitu. Ibu dikasih kepercayaan Ibu ya untuk banyak tugas. Nah, kalau boleh saya tahu tugas-tugasnya apa saja? Oke, jadi sekarang ini ya Bu, selain sebagai seorang guru, saya dapat tugas tambahan dari sekolah untuk menggantikan operator yang sudah lulus keluar, sama saya juga sekarang lagi menjalani pendidikan guru penggerak. Lalu ditambah lagi, alhamdulillah saya kepanggil piloting PPG tahap 3. Jadi saya pikir, waduh ini tugas dan perannya ini saya gimana nih nanti membagi antara tugas guru, tugas operator, tugas pendidikan guru penggerak, lagi juga ada tugas PPG gitu, belum lagi tugas di rumah. Jadi ini yang mengganggu saya ini kayak akan terselesaikan nggak sih dengan baik sama saya? Jadi kayak mengganggu aja gitu sih. Oke, berarti Ibu dikasih kepercayaan ya Bu ya di CGP, untuk PPG. Nah, menurut Ibu, letak titik permasalahan dengan 3 peran yang Ibu jalani saat ini apa sih? Ini permasalahan yang saya lakukan itu nanti saya nggak selesai dengan tugas-tugas yang karena kan kadang tugas-tugas itu harus disetor dengan waktu yang hampir bersamaan. Jadi yang ketakutan dan worry-nya saya takut nggak selesai aja tugas yang akan saya kumpulkan itu gitu sih. Baik Ibu. Nah, sampai detik ini, apakah ketiga yang Ibu jalani ini memang mengganggu aktivitas Ibu atau bagaimana? Dibilang mengganggu karena itu sudah jadi tugas saya ya, bisa dibilang saya bukan terganggu ya Bu, lebih kayak bagaimana nih saya menyelesaikannya gitu sih. Kalau misalnya ya mengganggu pikiran, kalau aktivitas lain sih kalau untuk guru ya saya ngajar dulu, setelah ngajar saya baru ke operator gitu. Kalau untuk mengganggu itu sih enggak, kalau untuk mengganggu tugas pokok saya sebagai guru insya Allah saya akan hadir penuh di kelas. Tapi untuk yang ini pas yang mau ke operator menyelesaikan tugas pendidikan guru penggerak sama PPG-nya itu Sangat rumit ya Bu ya. Iya. Nah, saya ingin tahu, kalau digambarkan dengan skala prioritas, usaha-usaha yang telah Ibu lakukan sampai detik ini itu di skala berapa? Kalau diurutkan 1 sampai 10 di skala berapa? Oke, kalau menurut saya saat ini saya berada di angka 7 deh, karena sih waktu yang sudah ini ya terselesaikan, namun kayak karena sekarang tambahan lagi tugas saya ada PPG, jadi kayak waduh nambah nih tugasnya gitu. Ya. Nah, kalau Ibu sudah berada di skala 7, berarti Ibu sudah melakukan suatu proses selama ini ya Bu ya. Nah, Ibu ingin tercapai skala berapa? Saya pengennya ya di angka 10 ya Bu Reza, karena saya pengen semua selesai, CGP selesai, PPG selesai, laporan operator juga selesai, samping saya juga saya sebagai guru. Itu sih Bu. Luar biasa ya Bu ya, prosesnya memang butuh kesabaran kita dia untuk mencapai satu titik keberhasilan ya Bu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Ibu lagi nih, rencana Ibu yang terpikir di benak Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini, selain cara-cara yang sudah Ibu lakukan, apalagi sih Bu nantinya? Kalau yang selama ini saya lakukan tuh Bu, ya ini ya, saya cerita dulu. Kalau yang saya lakukan sebelum ini, saya selalu memprioritaskan mana dulu yang dikumpulkan, walaupun beda beberapa jam, ini duluan ya itu duluan yang saya kerjain. Jadi itu yang saya lakukan. Nah, lalu yang terpikirkan oleh saya gimana ya biar saya bisa nggak kepikiran terus terselesaikan tugas-tugasnya. Langkah yang saya terpikirkan sekarang ini gini Bu, saya pengen saya itu buat catatan di
di schedule tugas-tugas yang juga yang memang ini harus dikumpulkan. Itu sih itu yang terpikirkan oleh saya. Untuk ya Bu ya rencana-rencana Ibu, semoga dengan rencana itu bisa berhasil. Nah, saya lanjutkan ya Bu ya. Di sini dukungan siapa saja yang Ibu butuhkan untuk dalam mencapai proses ya Bu, karena begitu banyak kegiatan Ibu, sangat super aktif ya Bu ya, gitu. Nah, butuh kondisi, butuh yang sehat, butuh dukungan. Nah, kira-kira dukungan dari siapa saja? Oke, kalau bicara dukungan berarti support system ya, Iya. keluarga ya. Yang paling pasti sih keluarga ya, terdekat suami, anak, orang tua. Karena saya butuh pengertian dari mereka, karena masih banyak waktu saya tersita. Dan kalau di rumah itu, kalau di sekolah ya berarti rekan-rekan sejawat, kepala sekolah. Jadi saya juga minta juga pengertian kepada teman-teman. Misalkan ada kegiatan sekolah, saya nggak bisa ikut untuk membantu secara maksimal karena tugas-tugas saya, dan saya butuh penguatan juga dari kepala sekolah untuk menyemangati saya dan mungkin memberikan bantuan aktivitas atau apa gitu. Nah, dari dukungan yang Ibu harapkan, apakah sudah terwujud Bu? Baik dari suami, baik dari guru, dari kepala sekolah, itu sudah Ibu rasakan? Oke, kalau untuk dukungan, alhamdulillah support system saya itu kalau yang di keluarga sangat-sangat mendukung ya, dan mereka mengerti kondisi saya saat ini. Dan alhamdulillah juga di sekolah ya namanya ada pro dan kontra ya, nah pasti ada, tapi nggak mengganggu saya paling ya. Kenapa saya ini gitu, pasti ada omongan seperti itu, tapi nggak maksudnya mereka nggak semua kayak gitu, pasti ada orang yang tidak mendukung, tapi lebih banyaknya mereka semua mendukung saya. Oke Ibu. Nah, dari tadi yang saya dengar dari Ibu Ica ngomong, ada yang pro kontra. Nah, bagaimana Ibu Ica menghadapi? Kalau saya menghadapinya, pasti saya menjaga effort saya untuk melakukan tugas dan peran saya. Untuk saat ini saya menghadapinya gimana ya, untuk melakukan pendekatan kepada orang tersebut, memberikan pengertian bahwa sebenarnya saya bukannya tidak mau ikut untuk aktivitas sekolah seperti biasanya ya, namun karena saya banyak banget tugas, karena saya juga operator, saya juga pendidikan guru penggerak ditambahkan PPG, jadi saya melakukan itu tadi, pendekatan dan memberikan pengertian kepada orang yang kontrakan saya. Itu lagi nih Bu ya, dari perbincangan kita hari ini, dari kita sore hari ini, apa bentuk tanggung jawab Ibu dari sisi Ibu sebagai guru kepada murid dengan tugas-tugas yang banyak ini? Oke, untuk tanggung jawab saya harus komitmen, karena memang seperti saya adalah seorang guru, maka saya nggak boleh melewatkan itu. Maksudnya saya harus menjalani kewajiban saya sebagai seorang guru, maka saya berusaha maksimal untuk hadir penuh untuk murid-murid saya, tetap untuk menjalankan kewajiban saya sebagai seorang guru dan memberikan pembelajaran yang memang itu hak anak murid yang saya berikan. Nah, kalau tanggung jawab Ibu terhadap keluarga, Oke, kalau untuk keluarga ya Bu ya. Kalau untuk keluarga ya karena mereka juga alhamdulillah memberikan saya kesempatan dan mendukung saya, maka saya mencoba untuk kalau misalkan saya banyak tersita waktunya, walaupun sedikit waktu di rumah, saya mencoba bonding time, spending time sama mereka agar mereka tidak terlalu kehilangan sosok saya di rumah begitu. Apapun yang sebisa saya lakukan di rumah, saya lakukan. oke baik Ibu. Nah, saya mencoba mencari benang dari teman Ibu ya Bu ya. Jadi permasalahan itu sebenarnya Ibu bisa mengatasinya. Itu menurut yang saya dengar cerita Ibu, dan mendapat dukungan dari suami baik dari guru. Nah, terus untuk langkah selanjutnya, apa rencana yang menjadi prioritas Ibu? Jadi antara pekerjaan, antara keluarga, dan antara tugas yang Ibu empat itu bisa jalannya lancar. Jadi yang tadi yang sudah dari kita bicara, yang terpikirkan saya yang akan pengen saya lakukan yang pertama kali tadi boleh ya. Saya pengen membuat catatan dan sekaligus saya catat di HP dan bikin jadi pengingat benar-benar. Oke nih, saya harus melakukan ini. Lalu saya checklist, makanya nanti mungkin dari situ saya bisa tahu, oh ini sudah saya lakukan, oh ini sudah saya lakukan. Jadi dari situ dulu saya akan memulainya, dari catatan-catatan tugas-tugas dan peran-peran saya, sehingga saya bisa melewati semuanya. Keren ya Bu ya. Jadi rencana Ibu sudah Ibu utarakan langkah-langkah yang untuk bisa
seiring seluruhnya antara tugas tanggung jawab itu sudah Ibu kepikirkan. Nah, saya rasa nih Bu, sharing kita hari ini sudah berjalan menuntun Ibu ke arah Ibu bisa mencari solusinya. Nah, saya ingin tahu kesimpulan Ibu dari sharing kita hari ini. Ya, jadi dari awal tadi saya ngomong sama Bu Reza kan saya kayaknya dalam keadaan apa ya pikirannya mumet ya, kayaknya negatif thinking sendiri. Tapi setelah kita bincang-bincang tadi, alhamdulillah saya jadi tercerahkan, saya dapat ya saya mendapatkan jawaban dari diri saya sendiri karena saya tadi cerita saya tahu oke, ini saya mau melakukan ini rencananya yang saya simpulkan ya tadi apa namanya saya akan melakukan pembuatan catatan notes tadi untuk pekerjaan yang mungkin akan saya setorkan tadi. Saya lihat. Nah, semoga dengan sharing hari ini bisa membuat agak tenang hati Ibu Ica ya selanjutnya. Dan maaf Ibu, kebetulan saya ada kegiatan lain. Mungkin sharing kita untuk hari ini sampai di sini ya Bu ya. Saya juga terima kasih sama Bu Reza karena sudah meluangkan waktu untuk saya dan alhamdulillah saya sudah lega. Mungkin next kalau misalkan saya ada yang ada untuk lagi di hati saya bakal hubungi. Siap Ibu. Saya siap berbagi dan berkolaborasi. Bagi Ibu Ica, maaf ya karena waktunya. Iya. Jadi sampai di sini sharing kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik Ibu Reza. Tadi saya sudah mengamati nih prosesnya Ibu Reza coaching beserta coachnya. Nah, terkait proses coaching tadi sudah ada nih beberapa catatan. Namun sebelum sampai di situ nih, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya? Boleh. Untuk pertanyaan pertama ini, apa yang sudah dilakukan tadi saat melakukan coaching? Baik Bu, untuk yang saya coaching tadi ya Bu ya, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan. Nah, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian untuk kompetensi intinya saya sudah menerapkan, yaitu gimana saya mendengarkan coach bercerita dengan saya. Ya. Kemudian dengan hasil catatan saya nih, di catatan saya ini memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti. Ibu tadi ketika ngobrol merasa setara, ada perbedaan. Kemudian ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang kecil untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan ke bobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching. Ibu juga saya lihat diberi kompetensi tinggi sesuai dengan indikasi solusi. Tadi ibu mengharapkan ada dua ya, yaitu menanyakan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan ke bobot. Nah, dari catatan yang sudah saya catat ibu sudah terlaksana. Dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa ibu sudah menerapkan percakapan yang alur cerita, di mana ibu tadi diawali dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian dilanjutkan dengan rencana aksi dan tanggung jawabnya. Ya, baik ya Bu ya. Kemudian secara gambaran umum dari catatan saya nih Bu, tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik, luar biasa sekali. Terima kasih Ibu sudah melakukan coaching tadi dengan baik. Terus ada pertanyaan tadi nih, berdasarkan hasil coaching tadi nih, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi saya merasa ada sedikit unek-unek Bu. Nah, seharusnya saya menggunakan teknik rasa agar coach lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dialami. Oke, berarti kehadiran penuh ya Bu ya. Iya sih. Dengan kehadiran penuh itu kan yang kita coaching itu dia menjadi lebih rileks. Oke, secara gambaran umum dan catatan saya tadi itu sudah melakukan proses coaching dengan baik. Kemudian saya nih kita tadi sudah ya Bu, coachingnya sudah berjalan dengan baik. Saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak hanya potensi ini, tapi juga potensi yang lain. Ya agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching.
berpegang